warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Senang banget saya di sini bisa bertemu teman-teman semua, khususnya generasi Z yang luar biasa kreatif. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang menurut aku super relate dengan kehidupan kita sehari-hari nih. Jadi kayak gimana sih cara berani berkarya tanpa takut dijudge sama orang lain? Karena di dunia digital sekarang emang bikin kita tuh gampang banget dibandingin diri dengan orang lain. Tapi lewat sesi ini kita bakal pelan-pelan belajar gimana sih caranya percaya diri sama proses kreatif kita. Jadi relax aja ya, menikmati sesinya, dan semoga apa yang kita bahas nanti bisa benar-benar membuat teman-teman belajar proses cara berkreatif. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syabila Alia. Saat ini saya aktif sebagai mahasiswa semester 3 Universitas Nusantara dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan membahas creative confidence, cara berani berkarya tanpa takut dijudge. Nah, jadi apa sih itu creative confidence? Creative confidence adalah keberanian untuk mencoba, bereksperimen, dan mengeluarkan ide tanpa terhambat rasa takut dinilai. Nah, menurut para ahli, yaitu Tom dan David Kelly dari IDEO, kreativitas bukan bakat langka, tetapi kemampuan yang tumbuh lewat latihan dan keyakinan diri. Jadi, creative confidence ini tuh intinya kita harus berani mulai tanpa harus menunggu perfect atau sempurna. Di zaman sekarang kan banyak orang yang salah paham ya tentang kayak kreativitas, kayak orang-orang tuh banyak berpikir orang yang kreativitas itu tuh lahir dengan sendirinya gitu, dari dia lahir. Tapi kan kayak udah dijelaskan oleh Tom dan David Kelly, kalau kreatif itu kayak layaknya otot yang semakin sering kita pakai semakin kita jago dan kuat. Nah, jadi creative confidence itu bukan soal harus kita keren atau soal percaya kalau kita layak untuk mencobanya. Nah, selanjutnya, tantangan apa aja sih bagi Gen Z dalam berkarya? Yang pertama, takut dijudge karena sosial media membuat standar bagus jadi tinggi. Yang kedua, terlalu sering membandingkan diri dengan kreator lainnya yang terlihat lebih keren. Yang ketiga, overthinking sebelum publish hingga banyak draft yang tidak pernah diposting. Lalu yang keempat, perfeksionis membuat banyak orang merasa sempurna sebelum mulai. Nah, masalah ini tuh yang membuat generasi zaman sekarang jadi malas untuk berkarya atau untuk mencoba. Karena di zaman era digital sekarang, semua orang tuh kayak berlomba-lomba untuk tampil di dunia digital. Karena kan kita sedikit-sedikit nge-scroll, terus ngeliat konten yang estetik, yang keren, terus ngeliat orang-orang yang jago ngeditnya. Jadi kan ada perasaan dari kita tuh kayak insecure, kayak kalau gue posting gini kayaknya nggak bagus deh, kayaknya orang nggak suka deh. Nah, akhirnya tuh hal-hal ini yang bikin kita jadi takut dinilai dan dianggap jelek sampai overthinking. Padahal sebenarnya yang membuat kita berhenti itu bukan soal skill, tapi pikiran kita sendiri yang kebanyakan mikir nanti gimana ya hasilnya, bagus gak ya, terus diterima gak ya sama orang, seperti itu. Lalu selanjutnya, apa aja sih dampak yang terjadi jika creative confidence itu rendah? Yang pertama, ide tidak pernah diwujudkan, hanya berhenti sebagai rencana. Yang kedua, skill mandek karena tidak pernah dilatih secara real. Yang ketiga, mudah minder, cepat merasa tidak cukup baik. Lalu yang keempat, motivasi turun, akhirnya berhenti berkarya. Lalu yang kelima, banyak potensi bagus tidak berkembang karena takut salah dan takut dikomentari. Nah, teman-teman, kalau rasa percaya diri kreatif kita rendah, jadi ide-ide kreatif kita tuh yang udah kita buat akan berhenti di kepala aja gitu. Jadi kita nggak berani mengeluarkannya. Nah, jadi kan kita ragu ya karena kita ngerasa itu tuh nggak bagus. Jadi itu ya cuma ada di kepala kita aja, nggak berani kita keluarin. Dan itu tuh yang buat kita atau generasi kita itu nggak berkembang gitu. Ya, gitu. Selanjutnya, gimana sih solusi atau cara membangun creative confidence? Yang pertama, kelola rasa takut dijudge atau fokus pada yang mendukung, bukan yang komentar negatif. Lalu yang kedua, latihan konsisten. Biasakan bikin karya kecil setiap hari atau pekan. Yang ketiga, anggap gagal sebagai proses, kegagalan bukan akhir tapi bagian dari latihan. Yang keempat, bangun lingkungan sportif.
yang dimana cari teman atau komunitas yang saling dorong, bukan menjatuhkan. Lalu yang kelima, kurangi perbandingan sosial, yaitu bandingkan diri dengan versi kamu yang kemarin bukan orang lain. Nah, jadi solusinya sebenarnya simpel, tapi kuncinya itu satu, yaitu konsisten. Mulai dari kecil dulu, nggak perlu langsung sempurna, yang penting jalan terus. Dan jangan anggap kritik itu vonis mati. Jadi kita tuh harus anggap kritik itu tuh sebagai bentuk dukungan atau motivasi kita untuk selalu terus maju. Nah, lalu pilihlah mana masukan yang benar-benar membangun, mana yang cuma noise doang. Terus latihan terus, meski sedikit tapi rutin. Lalu anggap kegagalan itu tuh sesuatu hal yang wajar, karena kan semuanya kan kita belajar ya, nggak semuanya yang kita lakukan itu harus sempurna. Jadi kita tuh harus menganggap semua yang misalkan kita ngelakuin kesalahan, karena kan semua orang pasti melakukan kesalahannya. Nah, selanjutnya dan yang paling penting, cari lingkungan yang sportif atau teman data komunitas yang kita nyambung buat untuk cara berkembang. Nah, ini nih juga penting banget nih, dengan lingkungan kita yang sportif itu tuh kan yang bikin kita jadi semangat untuk berkreasi seperti itu. Lalu kesimpulannya, creative confidence adalah tentang keberanian untuk mulai, bukan tentang kesempurnaan. Masalah utama Gen Z, takut judgement, perfeksionis, dan terlalu banyak membandingkan diri. Jadi dampaknya, idenya tidak muncul, skill tidak berkembang, motivasi turun. Solusinya sederhana, mulai kecil, konsisten, terima kegagalan, dan berada di lingkungan yang sportif. Percaya bahwa setiap karya layak dicoba, karena kreatif itu soal keberanian, bukan hanya soal bakat. Jadi kesimpulannya yang kita bahas hari ini, creative confidence itu soal keberanian memulai, bukan siapa yang paling jago. Tantangan memang nyata, atau takut dibandingin itu tuh sudah hal yang biasa, tapi dengan kita mencoba itu tuh bukan sesuatu hal yang buruk. Nah, teman-teman, sampai di sini seminar kita tentang creative confidence. Ingat, kreativitas bukan soal bakat, tapi soal berani memulai. Takut dijudge itu wajar, tapi jangan sampai menghentikan langkah kalian. Mulai dari hal kecil, konsisten latihan, terima gagal, dan temukan lingkungan yang mendukung. Semoga kalian semakin percaya diri untuk berkarya dan bereksperimen ide kalian. Sekian, saya Syabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.